Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Martanti dengan NIM K711808. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi dan juga hasil wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya mengenai kewirausahaan atau wirausahawan yang ada di sekitar rumah saya. Nah, di sini saya tuh mewawancarai Ibu Yanti, yaitu membuat usaha atau berwirausaha makanan tradisional berupa onde-onde kumbu. Nah, kalian pasti udah kenal ya namanya onde-onde kumbu ini. Nah, onde-onde kumbu ini merupakan makanan yang terbuat dari tepung ketan dan juga kacang hijau. Jadi di dalamnya itu ada kacang hijau, kemudian dilapisi pakai tepung ketan yang sudah diberi air gitu. Udah di adonan tepung ketan, kemudian dilapisin kan. Nah, kemudian ditaburi sama wijen, kemudian digoreng. Nah, itu enak banget rasanya. Nah, kemudian kenapa sih Ibu Yanti ini memilih makanan tradisional berupa onde-onde kumbu sebagai usahanya? Yaitu alasannya karena onde-onde kumbu ini belum ada yang bisa membuat di dusunnya, sehingga Bu Yanti inilah yang bisa membuat dari langkah-langkahnya, teknik-tekniknya, sehingga nanti lapisan luar onde-onde kumbu itu yang renyah atau yang crunchy itu gimana, kemudian yang bisa membuat luar itu crunchy, kemudian dalamnya itu lembut, itu hanya Bu Yanti. Kebanyakan itu masyarakat membuat, tetapi lapisan luarnya itu kan itu masih lembek gitu dan nggak bulat bentuknya, jadinya aneh. Jadi yang bisa membuat itu hanya Bu Yanti. Kemudian bahan-bahannya itu mudah didapat. Nah, ini menjadi alasan Ibu Yanti memilih onde-onde kumbu sebagai usahanya. Nah, bahan-bahannya apa aja sih dalam membuat onde-onde kumbu ini? Nah, bahan-bahannya itu mudah banget. Ada tepung ketan, ada kelapa parut, ada wijen, ada gula pasir, ada garam, ada vanili buat penyedap atau aroma rasa, kemudian ada minyak goreng buat menggorengnya. Nah, untuk cara membuatnya itu ternyata mudah banget. Kalian pasti bisa membuat onde-onde kumbu ini di rumah, tetapi ya nggak tahu hasilnya gimana. Nah, cara membuat onde-onde kumbu versi Ibu Yanti. Yang pertama, kalian siapin dulu bahan dan juga alat-alatnya. Kemudian, kacang hijaunya dibersihkan dengan cara dicuci hingga bersih sampai nggak ada kotoran yang menempel di kacang hijau. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian kacang hijau ini direbus pakai air ya. Direbus pakai air. Nah, setelah udah mateng kacang hijaunya, kemudian kacang hijaunya disaring. Nah, setelah disaring tuh pasti ada air sama ada kacang hijaunya tuh. Nah, biasanya air dari kacang hijau ini atau sari-sari kacang hijau ini biasanya dimanfaatkan lagi oleh Bu Yanti, yaitu dengan membuat sari kacang hijau. Jadi kayak memanfaatkan hasil dari sari-sari kacang hijau yang pastinya udah nggak kepake tuh untuk pembuatan onde-onde kumbu, tetapi dimanfaatkan lagi untuk membuat sari kacang hijau yang pastinya sangat enak dan sangat bergizi. Nah, kemudian kacang hijaunya tadi ditumbuk sama kelapa parut sama garam dan juga gula. Nah, setelah ditumbuk, kemudian kita buat bulatan sekitaran diameternya tuh 4 cm sampai 5 cm. Nah, setelah dibulat-bulat, kemudian bulat-bulatan ini disimpan di freezer selama 20 menit sampai 30 menit. Fungsinya apa sih? Fungsinya supaya nanti mudah diletakkan di adonan tepung ketannya. Nah, ditunggunya 20 sampai 30 menit ya sampai membeku. Nah, kemudian kita mau buat lapisan kulit luarnya yang terbuat dari tepung ketan. Yang disiapkan yaitu ada tepung ketan dan juga kelapa parut. Kenapa sih pakai kelapa parut? Karena kelapa parut ini fungsinya yaitu untuk kayak merenyahkan dan juga membuat adonan itu kayak lembut. Kalau nggak ada kelapa ini kayak ulet-ulet gitu, alat-alat gitu. Nah, setelah dicampur, diulenin sampai adonan itu mudah dibentuk dan dipipihkan. Nah, setelah dipipihkan, kemudian dimasukin adonan kacang hijaunya. Dimasukin kacang hijaunya, kemudian ditutupin pakai adonan tepung tadi, sehingga udah bulat.
Gitu. Nah, selanjutnya kita mau kasih taburan wijen. Nah, caranya Bu Yanti ini, karena kan pasti onde-ondenya tuh banyak banget, dan pasti kalau naburin satu-satu kan pasti capek dan lama kan. Nah, caranya itu pakai tampah. Jadinya eh, apa namanya onde-onde tadi dikasih ditampah, kemudian ditaburin wijen, kemudian diayak gini. Jadi nanti udah kena wijen semua. Nah, proses akhirnya yaitu digoreng pakai minyak. Itu 2 kali penggorengan. Yang pertama dengan api yang kecil, yang kedua dengan api yang sedang. Jadi nanti biar matangnya itu sampai ke dalam. Oke, yang pertama itu digoreng dulu di api yang kecil. Setelah udah kayak agak-agak matang, diangkat, dikasih di api yang sedang. Setelah itu ditiriskan di bawah, itu dikasih koran biasanya meniriskannya. Jadi kayak juga memanfaatkan barang-barang bekas seperti kayak koran, kertas-kertas untuk proses ini ya. Nah, setelah ditiriskan itu selama 5-10 menit biar minyaknya itu turun. Jadi nanti biar tahan lama juga ya, tahan lama, dan juga kalau kita makan itu nggak berminyak. Nah, oke, selanjutnya ke proses pengemasannya. Jadi setelah onde-onde kumbunya udah digoreng, kemudian ditiriskan, setelah udah tiris, kemudian onde-onde kumbu ini dikemas. Nah, Bu Yanti ini memakai 3 cara pengemasan. Yang pertama itu untuk yang dijual di sekeliling rumah, cuman pakai wadah gitu loh, wadah. Kemudian onde-onde kumbunya sekitar 20 biji atau 15 dimasukin ke wadah, kemudian ditutupin, kemudian dikasih ke penjual sayur di dekat rumah aku. Nah, untuk pengemasan yang kedua, biasanya Ibu Yanti itu menggunakan kayak gini nih, plastik yang ada kayak gini nih. Yang biasanya kalau yang pakai kayak gini itu dijualnya tuh di agak jauh dari rumah, kayak di pasar, kemudian di penjual-penjual gorengan di kayak jauh dari rumah aku sampai kecamatan gitu. Kemudian untuk satu gini biasanya itu dihargai Rp1.000. Tapi kalau untuk dijual atau ke pedagang itu Rp800 aja. Jadi biar saling menguntungkan gitulah. Kemudian kan Ibu Yanti ini juga menerima pesanan arisan, kemudian pengajian yang jumlahnya banyak. Nah, Ibu Yanti ini juga menerima pesanan seperti itu. Yang biasanya wadahnya itu pakai kayak gini, pakai mika. Ini juga udah ada labelnya ya. Nih, kalian bisa lihat. Onde KUB Putri Mandiri Jendi Selokiri Wonogiri. Ini juga ada expirednya ada tulisan, tapi ini belum aku kasih ya. Ini expirednya juga dikasih, jadi biar yang beli itu tahu kapan sih ini kadaluarsanya, udah kadaluarsa apa belum ya. Nah, itu fungsinya expired yang ada di label. Nah, biasanya Ibu Yanti itu satu mika ini ada 6 buah onde-onde kumbu, dimana dalam satu mika ini dihargai Rp5.000 aja. Jadi menarik loh ya. Nah, selanjutnya berapa sih modal, kemudian keuntungan, dan juga harganya. Nah, harganya tadi udah aku jelasin. Untuk harganya kalau ada yang beli itu Rp1.000, tapi kalau yang dijual atau yang beli itu banyak, dalam jumlah yang banyak itu Rp800. Kemudian untuk modalnya, untuk modalnya ini menurut aku juga cukup murah ya. Modalnya itu untuk membuat 1 kilo tepung ketan dengan nanti hasilnya itu 50 biji onde-onde, itu modalnya Rp30.000. Nah, itu keuntungannya didapat itu sekitaran Rp15.000 sampai Rp20.000. Jadi ya menurut aku juga untung. Itu juga udah termasuk gas dan juga minyaknya. Jadi menurut aku juga untung ya. Dan Bu Yanti ini bisa buat sekitaran kalau pas lagi rame-rame itu 5 kilo tepung ketan. Jadi bayangin aja pasti udah sehari untung ya mungkin 100.000 untung lah ya. Tapi di bulan puasa ini Ibu Yanti tuh enggak
nggak memproduksi onde-onde kumbu. Jadi nggak ada penghasilan intinya gitu. Nah, selanjutnya pemasaran. Nah, pemasarannya ini biasanya itu dipasarnya itu di warung-warung dekat rumah, kemudian juga dipasarkan Ibu Yanti di pasar. Jadi Ibu Yanti ini yang mendistribusikan langsung onde-onde kumpunya ke penjual-penjual. Biasanya sih jualnya itu pagi-pagi ya, didistribusinya pagi-pagi jam 5 itu udah didistribusiin ke warung-warung, kemudian ke pasar-pasar. Kemudian nanti sorenya Ibu Yanti ambil lagi, ambil mana sih? Ambil yang udah nggak beli itu diambil lagi sama ambil uangnya. Nah, kemudian hambatan yang dilalui dalam usaha ini yaitu hambatan mengenai harga. Jadi harga bahan pokok yaitu kacang hijau sama tepung ketannya tuh nggak stabil, kadang naik kadang turun gitu. Dan pastinya yang pertama itu katanya itu kacang hijaunya itu sekilo itu cuma 10.000, kemudian di tahun ini tuh sampai 20.000. Jadi kayak ya kenaikannya itu drastis banget. Jadi kayak ya penghasilnya itu kadang juga harus kayak onde-onde itu dibuat kecil-kecil gitu, jadi biar menyesuaikan harga. Kemudian hambatan lainnya yaitu bahannya itu kadang kalau di Wonogiri itu udah langka, Ibu Yanti ini harus cari di muter maupun di Solo, sampai Solo loh ya. Jadi kayak harus cari bahan-bahannya untuk tetap menghasilkan atau memproduksi onde-onde kumbu ini. Nah, onde-onde kumbu ini tuh sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan onde-onde ini mengandung kandungan gizi yang sangat baik bagi tubuh kita. Onde-onde kumbu kan terbuat dari kacang hijau, kemudian tepung ketan, dan juga taburan wijen. Di mana kacang hijau sendiri pun juga mengandung kandungan gizi yang sangat baik dan sangat penting bagi tubuh kita. Nah, dalam kacang hijau sendiri itu terkandung kalori, kemudian protein, kemudian karbohidrat, dan juga vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga mengandung mineral. Nah, kandungan kacang hijau ini tidak mengandung kolesterol, jadi 0 kolesterol. Kemudian kacang hijau ini sangat bermanfaat bagi tubuh karena ini mengandung karbohidrat, jadinya kita akan mudah cepat kenyangnya. Kemudian dipercaya kacang hijau ini meningkatkan kesuburan. Nah, kemudian tepung ketan dan juga wijen pastinya juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, onde-onde kumbu ini tuh tidak mengandung pengawet atau zat adiktif apapun. Jadi hanya mengandung zat-zat pemanis seperti gula, tapi itu alami ya, bukan buatan. Kemudian ada juga sedikit garam, taburan garam. Jadinya tidak mengandung zat-zat buatan yang pastinya merusak tubuh kita. Karena onde-onde ini mengandung zat-zat yang sangat alami, yang sangat bermanfaat pastinya bagi tubuh kita. Nah, kemudian kalau kalian itu mau cobain onde-onde kumbu ini, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di atas ini. Nah, buat kalian yang kalian harus cobain, pokoknya rasanya tuh enak banget karena itu gurih di luar, crunchy di luar, dan kemudian kalau kalian udah gigit tuh rasanya tuh kayak lembut banget. Harus dicobain.